Halo teman-teman semua, dalam video kali ini, seperti biasa ya, saya dapat tugas dari kepanitiaan. Jadi tugasnya itu saya disuruh mengirimkan email ya, mengontak ini ada kampanye, email-email kampanye untuk mengisi acara dari acara kepanitiaan saya. Nah, tata caranya seperti ini sih. Pertama, saya pencet ini, tulis kepadanya itu nama ini ya. Terus subjeknya itu sendiri ini ya. Dan isinya ini. Oke. Dan nama perusahaannya ganti lagi. Oh, ini saya pakai email pribadi aja ya. Waduh. Editor sensor emailnya ya. Oke. Nama perusahaan. Terus yang ini mengikuti. Dan ke bawah yang ini. Nah, ini. Pastikan copy paste-nya bersih. Nah, gitu tadi. Oke ya. Nah, setelah ini sebenarnya disuruh ngasih file ya satu. Tapi kalau di automasi itu sedikit bermasalah, nanti saya cerita. Karena saya nggak mau susah, saya copy paste semua ini. Nah, sampai sini. Terus saya copy, bawa ke Visual Studio Code saya. Nah, terus di bagian emailnya juga saya gituin. Copy paste, bawa ke sini. Nah, kita udah dapat dua nih. Nama perusahaannya sama nama emailnya. Pertama, saya simpan dulu lah ya. Di desktop ya. Automasi email. Jadi karena email, fitur automasinya terbatas. Jadi ada beberapa yang bisa diautomasi dan ada beberapa fitur yang itu nggak bisa diotomasi. Dan kalau itu nggak bisa diotomasi, ya setengah manual. Oke ya. Nah, setelah kita dapat ini, kita jadikan satu buah array ya, variabel. Saya kasih kampanye deh, nama variabelnya kampanye. Terus variabelnya itu array. Array 2 dimensi. Oke ya. Nah, oke. Indeks pertama dia nama perusahaannya. Dan yang kedua, indeks kedua dia alamat emailnya. Kasih petik. Oke. Nah gini, setelah ini saya copy paste template-nya. Oke ya. Nah, yang perlu dirubah kan nama perusahaannya nih aja nih. Nama perusahaan, ini nama panitianya. Kasih namaku ya. Pagi, siang, sorenya, malam. Ini bakal konstan ya. Terus perkenalkan terus saya kasih gini aja biar keren. Oke. Biar keren. Nah, ini ada dua. Nama perusahaan. Jadi kita bakal ngapain di sini? Kita bakal menggabungkan ya, benar. Ini dengan masing-masing ini. Jadi hasilnya nanti bakal ada 19. 19 seperti ini. Tiap-tiap template yang beda cuma nama perusahaannya aja. Baik di sini maupun di sini. Oke ya. Nah, jadi gimana caranya? Pertama saya bikin satu dulu. Nah, ini saya perhatikan di sini ya. Pertama saya console.log. Tapi di sini buat menampilkan ke layar kan pakai console log ya. BTW nanti kita bakal kerja pakai ini. Nah, ini ya. Teman-teman yang belum bisa memunculkan tekan ini ya. Ya ini inspect. Klik kanan terus ada inspect. Misalnya klik dia bakal muncul. Misalnya kalau misalnya munculnya di sini pertama, bisa aja di sana, bisa. Tapi saya lebih nyaman di sini. Oke ya. Nah, jadi pertama saya pakai backtip. Nah, kalau teman-teman cari di samping angka 1 itu ada backtip. Di samping kiri ya. Backtip. Nah, oke.
Udah ketemu backtipnya. Nah, terus kita masukin aja nih semuanya. Nah, jadi gimana caranya biar kita bisa bikin hasilnya itu? Pertama kita lakukan perulangan. Oh iya, BTW ini kampanyenya huruf besar dong. Huruf kecil aja kayaknya. Karena dia nama variabel. Etikanya ditulis pakai huruf kecil ya pertamanya. Nah, jadi saya lakukan perulangan dari 0, dari indeks 0 ya. Nah, terus di setiap perulangan tuh saya pengen ngeprint template dari email yang akan dikirim. Nah di sini kuncinya. Kita kan pakai backtip nih. Jadi kita bisa pakai di sini. Nama perusahaannya ini kita ganti pakai dolar kurung kurawal. Nah, terus baru kampanye indeks berapa nih? Indeks I sama indeks 0. Nah, ini juga nama perusahaannya saya ganti. Oke. Setelah itu kita copy dan kita bawa ke ini. Inspect elemen yang tadi itu ya. Kita ke konsol, terus copyin aja kodenya. Terus kita enter. Nah, teman-teman bakal dapat kayak ini. Tapi ini kurang rapi ya dan kurang etis. Jadi saya coba tambahkan seperti ini. Nah. Oke, kita copy paste lagi nih. Oke ya. Nah. Jadi sesudah ini bakal panjang banget. Nah, dari sini awalnya ya. Saya copy aja sampai bawah. Sampai sini. Nah, terus hasilnya saya taruh di sini. Tapi pertama, teman-teman komentar dulu. Saran saya sih, komentar. Kalau untuk menghindari pusing ya. Nah, pertama kita bersihkan dulu dari ini sampai dia hanya menyisakan ininya aja. Nah, seperti yang kita tahu ya, saya preview sebentar nanti karena cara kerja kita bakal seperti ini. Seperti yang kita tahu cara mengambil elemen itu dengan cara document.get element by class name. Saya pengen ngambil yang itu, terus saya giniin nih. Document.get element by class name. Nah, dia bakal ngembaliin nge-return HTML collection. Nah, ini kita belum bisa pakai karena kita harus kasih indeksnya. Jadi yang kita cari bukan elemen HTML collection tapi ini elemennya sendiri. Nah, kalau udah ngapain? Kita isikan nilainya. Antara make value atau make inner HTML. Teman-teman pakai aja yang work ya. Misalnya ini, dia work. Dia bekerja. Ini setelah kita enter ini, dia bakal ngembaliin HTML collection. Nah, kalau kita nggak pengen, karena itu belum bisa dipakai langsung ya. HTML collection ini nggak bisa dipakai langsung. Jadi kita kasih dia index 0 dan kita bakal dapat elemennya. Nah, elemen ini baru bisa dipakai. Nah, untuk memberikannya nilai, untuk mengisinya lewat codingan ini, kita perlu pakai inner HTML atau value. Nah, kita coba salah satunya ya. Namaku, misalnya gitu. Nah, kalau pakai value nggak mau dia nih. Coba kita pakai inner HTML. Nah, inner HTML mau dia. Oke, kita pakai inner HTML jadi. Tapi kalau misalnya kita pengen ada enternya nih. Misalnya kita enter doang gini. Misalnya namaku Mamat Nata, misalnya gitu. Nah, ini nggak mau ya. Yang pertama, kenapa nggak mau? Karena kita harus pakai backtip. Biar enter itu kebaca.
namaku. Nah, tapi backtip ini baru akan membaca enter hanya di codingannya saja, di ininya saja. Belum bikin baris baru dia. Jadi kalau kode ini sudah masuk inner HTML ya, teman-teman bisa pakai komponen HTML yang namanya BR, break. Nah, itu artinya new line. Nah, kalau teman-teman jalankan, dia bakal membuat baris baru ya. Oke ya. Nah, jadi kita pakai BR ini. Dan kalau kita pengen spasi baris, kita kasih BR-nya 2 kali. Seperti ini. Nah, oke nih. Kita udah punya mekaniknya. Nah, sekarang kita harus ngapain di sini? Kita harus pasang BR-nya ya. Di sini juga BR-nya, di sini dan di sini 2 kali. Oke. Nah, segini baru. Tapi ini ada banyak nih. Nah, gimana caranya? Kita giniin lagi aja ya. Kita jalankan ulang kodenya yang udah ditambah BR. Segini aja nih. Kita copy paste lagi. Terus kita jalankan lagi. Nah, udah ada nih BR-BR-nya. Dan kita copy paste lagi. Kita bawa ke sini lagi. Kita hapus kode sebelumnya. Dan kita tempel kode yang baru. Sekalian dibersihkan kodenya. Nah, ini saya pengen, jadi next kita bakal bikin ulang ininya, arraynya ini. Jadi yang pertama, nama perusahaannya bakal kita ganti pakai template yang udah jadi ini. Oke ya, jadi pertama-tama kita copy paste dulu semuanya. Oke. Nah, jadi saya ke sini blok sedikit, nah biar kelihatan seperti ini. Terus teman-teman tekan CTRL-D. Nah, sekalian ya. Terus teman-teman, oh nggak bisa dari sana. Kita giniin dari sini aja biar aman. Nah, terus teman-teman baru push yang ini dan copy. Oh, backtip dulu. Dan copy. Nah, udah dapat seperti ini. Oke ya. Setelah kita dapat bikin ulang nih arraynya ini menjadi seperti ini, kita harus ngapain nih? Kita harus mengintegrasikan array yang udah jadi ini masuk ke dalam sini. Nah, ini kan konstan ya. Yang dinamis adalah ini sama ini. Oke ya. Nah, pertama kita harus tekan dulu nih tombol yang ini dari kode dari sini ya. Oke, kalau saya lihat, kalau saya tekan ini, terus saya arahin ke sini. Nah, ini ada kelasnya. Saya klik aja ya, dia bakal ngarah ke kelasnya. Kelasnya namanya ini. Terus kita cari deh, dokumen .get element by class name. Nah, ini dia. Dapat HTML collection. Oke, kita kasih dia indeksnya 0 dan kita bakal dapat elemennya, benar-benar elemennya. Nah, di elemennya ini kalau kita mau klik ya kita tinggal kasih .click aja. .click isiin tanda kurung. Terus nah, dia bakal memencet ini ya via JavaScript. And then kita pengen ngubah subjeknya nih. Nah, subjeknya saya dapat nih. Nama kelasnya AOT ya, AOT Final Season. Oke, kita copy aja nama kelasnya AOT. Kita kasih index 0, terus kita inner HTML sama dengan subjek. Kita coba dulu. Ternyata nggak mau. Coba kita pakai value. Nah, value ternyata mau. Jadi AOT ini kita pakai value nanti ya. Berarti kita catat dulu nih ke dalam ini kita ya. Nah, pertama kita kan klik tombol tulis. Setelahnya kita edit subjek. Edit subjeknya itu tadi pakai value. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya seperti tadi ya, kita bakal giniin ini. Kita cari dia nama kelasnya ini. Kita track dulu apakah udah benar. Nah, udah benar ya. Baru kita kasih value. Ternyata value nggak bisa. Coba kita pakai inner HTML.
Nah, inner HTML bisa. Ini namanya isi email aja. Nah, kita catat nih yang benar, yang berhasil di codingan kita. Isi email. Teman-teman, sepengalaman saya tadi, ini adalah bagian yang paling susah ya. Masalahnya, kalau teman-teman mencarinya dari sini, nah teman-teman nggak bakal dapat. Karena teman-teman harus klik dulu sini sampai dia berubah jadi kepada. Dan kalau kepada ini teman-teman cari, baru teman-teman dapat. Nah, kelasnya namanya kelas VO. Jadi, kalau kita cari kelas VO 0 ya. Nah, itu dapat. Kita coba pakai inner HTML dulu, apakah mau? Nah, inner HTML mau ya. Dia bahkan bekerja gimana pun kondisinya. Saat dia belum kepada pun, kodenya bekerja. Nah, itu, bekerja ya. Oke, kita catat ke dalam kode kita. Nah, sekarang nih, teman-teman lampirkan file. Sayangnya, setelah saya coba-coba ya, saya bahkan sempat ngulik-ngulik buat tahu nih dasar pengiriman file tuh kayak gimana sih. Cuma saya gagal. Oke. Karena JavaScript ini berada di dalam browser ya, berada di dalam Chrome, Google Chrome, Firefox. Jadi kalau mau ngakses file di luar Google Chrome, dia nggak bisa. Jadi teman-teman file teman-teman yang teman-teman akses ini yang saya pengen akses sekarang ini kan dia ada di luar Google Chrome ya. Walaupun ini tombol ini bisa saya coba klik, nah dan dia mau keluar. Cuma selanjutnya itu dia nggak bisa, JavaScript nggak bisa lagi. Sini nggak bisa main lagi. Karena ini udah di luar ranahnya JavaScript. Oke ya, sekarang nih kita sudah dapat datanya, sudah rapi nih datanya. Terus kita juga sudah rapi prosedurnya mau ngapain aja. Nah jadi pertama kita copy paste dulu nih. Kesini ya tentunya. Nah datanya udah kita copy paste. And then kita ulang dulu. Nah kedua, jadi kita lakukan perulangan ya, seperti yang tadi. Perulangan untuk, pertama saya pikirnya ini akan baik-baik saja. Nah ini kan ada banyak ya, ada 20 email. Di sana tadilah batasan automasi ini. Jadi kalau teman-teman diminta untuk melampirkan file, nah teman-teman tidak akan bisa mengautomasinya secara 100%. Jadi ada setengah manualnya di sana. Teman-teman harus masukin manual filenya. Dan teman-teman juga harus tekan manual tombol kirimnya. Tapi kalau teman-teman yang tidak perlu atau tidak dalam template mengirim emailnya tidak menyertakan lampiran file, teman-teman bisa automasi ini. Teman-teman tinggal cari aja tombolnya ini. Nah ini nama kelasnya ini kan. Teman-teman tinggal cari dokumen dot. Nah ini ya nama kelasnya, panjang sekali namanya. Nah ini kalau saya klik, dia bakal mengirim. Oh ini kesalahan, tentukan minimum 1 penerima. Oke ya. Ini kita komen aja. Karena kita bakal semi manual. Teman-teman pakai aja ini kalau mau langsung kirim emailnya ya. Ini itu tombol klik. Itu tombol klik, tombol kirim ya itu tadi. Oke. Nah, karena kita semi manual, kita akan mengulang-ulang ini terus. Jadi di dalam pikiran saya nyoba-nyoba. Nah, jadi ini dia yang tadi kan. Pesan yang sempat dibuat dan belum terkirim itu akan tersimpan ke dalam draft. Nah, jadi kalau kita copy subjek 2, terus ini si email 2. Terus saya silang aja. Nah, itu dia bakal kesimpan di draft ya. Nah,
pikiran saya dia akan tulis lala, terus lagi tulis lala, terus lagi tulis lala, dan akan ada 20 draft. Nah, setelah saya coba, nah itu error. Pertama, kalau ingin mengautomasi ini, pertama teman-teman harus menyertakan yang namanya JavaScript sleep. Antara satu perintah dengan perintah yang lainnya, teman-teman harus mendelay atau memberi jeda berapa detik, sekian detik gitulah. Baru dia bisa melanjutkan ke kerja yang selanjutnya. Jadi ini kodenya. Ini ekstensinya namanya kode grepper, teman-teman cari aja di Chrome extension ya. Di video sebelumnya ada kok. Anjay. Nah, jadi kita copy kodenya ini. Pertama seperti ini ya. Nah, terus kita beri jeda. 1000 untuk 1 detik. Jadi 500 ini setengah detik ya. Kita beri jeda setelah sebuah aksi dilakukan. Nah, seperti ini belum aman ya, karena ini kalau di panduannya harus memakai fungsi asinkronus. Oke, kita bungkus saja dia dalam fungsi ya. Biar keren kita pakai namanya fungsinya action. Nah, itu. Nah, oke. Coba kita jalankan. Nah, dia belum jalan karena dia ada di dalam fungsi ya. Jadi fungsinya kita panggil dulu. Nah. Oke. Nah, apa yang terjadi nih? Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang terjadi adalah dia bisa membuka ini baru, cuma pesan baru, cuma pesannya tidak diisi ya, karena di dalam codingan kita. Nah, itu ini seperti yang teman-teman lihat. Ini dia konstan, klik tombol tulis. Nah, ini ternyata dia nggak konstan. Ini dia elemen yang ini, dia itu berubah-ubah terus. Tiap kali kita menambah ini berubah ya. Dari indeksnya 0 ini menjadi indeks berapa gitu. Dia bertambah dari indeks 0 dia jadi indeks 1. Jadi ini indeks 1. Oke, saya hapus dulu semuanya. Nah, kalau ini indeks 1. Nah, kalau ini indeks 1. 1. Ini indeks 1 dan ini indeks 1 juga. Berarti yang ini harusnya indeks 2 dong. Indeks 2 dan ini juga indeks 2. Nah, jadi karena dia dinamis ya, kalau kita pengen masukin ke dalam draft, nah kalau teman-teman yang langsung kirim ini nggak bakal masalah, karena yang bermasalah adalah kalau pengen nyimpan ke draft. Harusnya begitu ya. Jadi yang ini indeks 1, jadi indeks 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita pakai nih, kan ini perulangannya for ya. Jadi ada variabel iterasinya. Variabel iterasinya namanya urutan nih. Kita masukin aja ke sini. Terus ke sini dan ke sini juga. Dan kita lihat apa yang terjadi. Kita bersihkan dulu keduanya ini. Dan kita action. Nah. Subjeknya mau nih. Isinya mau nih. Yang nggak mau cuma ininya aja. Kepadanya ini. Kepadanya dia nggak mau. Nah, kalau teman-teman lihat, dia bisa berjalan di latar belakang ya, karena dia JavaScript. Nah, itu keunggulan besar lah kalau teman-teman pakai JavaScript. Oke, ini sudah selesai, fulfilled. Nah, kalau kita lihat, kita hitung sama-sama nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada. 1 dari 20 ya. Berarti dia sudah mau nih 20. Ke 20-nya. Walaupun subjek sama ininya masih belum terhubung ya sama datanya. Nah, ini subjek ini kan dia
konstan ya, nggak bakal berubah. Jadi kita paste aja dulu subjeknya. Dalam kasus saya ini konstan ya, dia nggak bakal berubah. Jadi judul dari subjeknya bakal terus ini aja. Jadi gimana caranya? Kita pengen ininya seperti ini. Oh ya, ini emailnya saya ganti aja dulu pakai email saya ya, biar nggak, takutnya kekirim kan. Kalau kekirim berabe nanti. Oke, jadi begitu. Kalau teman-teman pengen nyobain ini, teman-teman coba dulu uh, di email pribadi teman-teman sendiri ya. Karena kalau seperti yang kita tahu, email itu nggak bisa di unsend. Jadi kalau udah kekirim ya udah kelihatan salah gitu. Oke, editor jangan dikasih ngeliat ya. Oke, saya sudah edit email saya. Editor jangan dikasih lihat, oke. Jadi yang pertama urutan yang ini value-nya udah benar. Jadi nah, isi emailnya ini kita udah bisa rubah. Jadi isi emailnya itu apa, kampanye, indeks ke urutan, terus indeks kedua dimensi 2, array pertamanya urutan, terus array keduanya indeks 0. Karena isi pesannya itu di indeks 0 ya. Indeks keduanya email. Nah, untuk yang kedua, penerimanya itu baru indeks 1. Oke. Nah, sisa masalah ininya aja nih. Kenapa dia setiap nulis yang baru, dia nggak mau sesimpel itu. Sesimpel dirubah urutannya itu. Karena kalau saya perhatikan ya, ternyata dia nggak indeks 1, indeks 2. Karena, tapi dia, nah ini, indeks 0, terus indeks 3. Nah, kalau saya tulis lagi, dan saya jalankan lagi, nah dia jadi 9. Berarti ini indeks 0, indeks 3, indeks 9, indeks 6. Nah, dapat polanya nggak? 0, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Nah, seperti coba kita coba ya. Karena saya sudah menemukan, jadi saya sudah tahu. Oke. Jadi hasilnya ini benar. Jadi kita seperti ini. Kan ada iterasinya dari 0. Jadi setiap iterasinya ini kan nambah ya. For udah selesai nambah nih 1. Terus udah selesai ini nambah lagi 2. Nah, ini bakal, kalau yang ini urutannya itu bakal 1, 2, 3, 4. Yang ini juga 1, 2, 3, 4. Tapi yang ini kita kalikan 3. Jadi dia 0, 3, 6, 9, 12, 15. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita coba mau nggak nih? Oke, kita kesini lagi. Terus action. Oh, kita close dulu nih. Waduh, kepencet apa nih? Oke, kita close dulu semuanya. Dan kita coba. Ready? Ready? Action. Wah, emailnya belum dirubah semua nih. Tapi ini bekerja ya. Nah, teman-teman, ini bekerja. Karena aku, emailnya belum dirubah karena nggak disetting tadi. Settingan terakhir itu yang ini. Oke, ini aku bakal hati-hati banget. Oke ya, jadi itu. Nah, dia sudah bekerja. Nah, jadi draft ini teman-teman tinggal buka satu persatu, terus kirim deh apa file yang akan teman-teman lampirkan. Oke ya, jadi seperti itu tutorial kita hari ini. Automasi email kita hari ini. Nah, sebagai
kenang-kenangan kita ya. Jadi saya sudah saya akan cantumkan link GitHub saya ini, nanti isinya seperti ini ya. Nah, pertama warning, sesuaikan kode dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman. Jadi kodenya seperti yang tadi ya, edit kepala. Tapi yang perlu disesuaikan itu yang ini, yang sisipkan file, karena nggak semua teman-teman butuh, sama tombol kirim. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati banget ngopi paste kode ini ya. Terutama di bagian mengoperasikannya, karena dia langsung ngirim pak, dia langsung ngirim email ya. Kalau teman-teman ubah dulu. Oke ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.